Halo sahabat suara, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep pop 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 pop. Februari 2023. Hari yang ditentukan untuk saya, di mana saya hampir kehilangan anak saya. Kristalino David Ozora. Asyhadu alla ilaha illallah. Yakin sama pilihan kamu? Aku milih jalan ini karena aku yakin ini jalan yang terbaik buat aku, Pak. Dan kali ini aku nggak sendiri, aku bersama para pemain dan juga sutradara dari film Ozora. Say hi dulu guys. Halo. Halo, saya Anggi Umbaran. Halo, aku Muzaki Ramdan. Sebagai apa sih di film Ozora kali ini? Aku berperan sebagai David Ozora. Aku berperan sebagai Gus Wahid. Betul lagi. Iya benar. Oke. Pemain juga loh. Oh pemain juga ya? Namanya Gus Wahid ada di dalam. Nanti kali ya kita tonton kali ya. Nah boleh gak sih ceritain sebenarnya film Ozora ini kan berasal dari kisah nyata. Nah untuk di film ini itu digambarinnya seperti apa sih dan pengangkatan ceritanya seperti apa? Digambarinnya sih ya serealistik mungkin. Jadi yang kita ukur adalah akurasinya. Itu 90, mungkin 95% itu real semua. Seperti kejadian aslinya, second by secondnya waktu lagi kejadian kita udah benar-benar samain, terus semua kata-katanya udah berdasarkan apa yang tertulis di pengadilan semuanya. Cuma ada beberapa yang kita samarkan, yaitu nama-nama yang tidak ingin Disebut. bukan tidak ingin sih, maksudnya yang ya kita tidak mengajukan izin terhadap mereka gitu kan. Dan ini policy dari kita sendiri sih, maksudnya yang kita menjaga privasi mereka lah kayak gitu. Oh, Jadi gitu. nama orang, nama instansi dan institusi, nama tempat semuanya kita samarkan gitu lah. Jadi yang nama asli hanya yang dari sudut pandang keluarganya aja. Oh, tapi berarti untuk set kayak gitu bukan recreate. Recreate. Justru recreate. Nah, jadi tapi sangat didekatkan ke aslinya gitu. Jadi kejadiannya berapa meter, rumahnya kayak gitu-gitu lah semua. Diarahin langsung sama keluarga David Ozora. Dari ayahnya Jonathan Tumahina dan pengacaranya dan saksi yang menyelamatkan David Ozora saat itu, Ibu Natali dan Pak Rudi. Mereka datang ke lokasi syuting, reading, mereka ikutan. Bahkan pada saat skenario pun kita kasih ke mereka dulu, mereka pelajari dulu, dan kalau ada masukan mereka kasih masukan, semuanya diskusi bareng. Lagi batuk. Gak apa-apa, Bahkan- emang musimnya kebetulan. Bahkan ayah dari David sendiri itu associate producer di film ini. Oh iya. Ya, kita menolak untuk lupa, kita membuat sejarah itu kita abadikan di dalam sebuah film, bahwa ya biasanya kan kalau atensi publik kan udah naik, terus kalau udah turun pada lupa nih, yang ya akhirnya mereka dapat kasasi lah, apa remisi lah gitu-gitu. Yang ini kita menjaga supaya keadilan tetap ada lah, itu di bawah kata privilege ini lah. Tapi emang kasus itu kan sangat viral banget ya pada masa itu. Iya. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin akhirnya kasus ini diangkat untuk menjadi film? Karena saya melihat sisi yang gak banyak orang lihat, terus gak banyak juga film-film Indonesia yang based on kisah nyata angkat gitu kan. Nah di sini ada sisi fatherhood-nya. Jarang banget kan film Indonesia tentang fatherhood Iya ya. sih, benar. Bapak yang gimana segitu struggle ya memperjuangkan anaknya, itu kan seorang diri loh. Dia kan bapaknya kan single father gitu kan. Pada saat itu, habis itu pas menikah 10 hari kemudian kejadian itu gitu. Dan saya melihat sisi spiritualnya, spiritual journey yang dilewati oleh bapaknya, anaknya. Mereka kan ya bisa dibilang baru masuk Islam ya.
Jadi mualaf gitu kan. Jadi ada saatnya mereka ada transformasi di sana, ada perjalanan spiritualnya dari bapaknya dulu, terus anaknya dulu, terus kejadian ini gitu. Jadi ini yang nggak pernah terangkat. Gitu. Jadi di film ini kita kasih tahu, kasih lihat, kita ceritakan lah itu hal itu, dan itu sangat-sangat overwhelming sih gitu. Tapi kamu gimana Zaki? Karena kan kamu memerankan sebagai si Ozora nih. Dan sebenarnya banyak banget kayaknya hal yang kita tuh juga nggak tahu tentang Ozora, kondisinya pada saat itu kayak gimana. Itu kamu kenapa tuh akhirnya kamu mau juga untuk di film ini? Aku ngerasa mirip saat ditunjukin sama Om Anggi. Tapi ya mirip sih kalian Iya, sih ya. jadi iya lagi mirip lagi. Iya. Terus dengar visi misinya Om Anggi dan Om Bonti pengen kayak film ini tuh pengen menyuarakan kebenaran. Aku sih nggak ada kata enggak ya, nggak ada reason untuk nolak film ini, dan pas baca ceritanya juga udah menang banget di hati aku, menyentuh itu. Gitu ya. Karena emang menyentuh banget. Banget. Aku nangis Banget. pas Berarti baca. ada fakta-fakta yang kalian tuh bikin kayak blow mind Banyak banget ya. banget baca skrip, terus denger cerita dari tokoh-tokoh aslinya tuh kayak yang selama ini nggak kita tahu ya, maksudnya nggak Kan kita tahu kayak ya udah sekelibet aja yang ada nggak di semuanya berita. ada di media, pas tahu aslinya kayak gimana, denger backstory-nya, terus kayak wow, banyak Merinding banget yang banget ya. bikin merinding saat itu. Berarti tuh Kak Anggi juga nempelin adegan-adegannya tuh benar-benar sedetail itu ya? Sedetail itu. Sangat detail. Sangat Jadi detail. pas adegan penganiayaan tuh, jadi kan ada video aslinya. Iya. Kami yang ngelakuin adegan itu tuh bener-bener harus mempelajari per detik. Jadi di detik ke segini ditendang, di detik segini reaksiku apa, bener-bener detail banget. Karena pengen seakurat itu. Dan per kejadian pun jam-jamnya, hari pertama tuh apa yang terjadi, hari kedua apa yang terjadi, itu tuh semua detail. Hari ketiga itu ada jurnalnya sendiri di filmnya gitu ya. Itu semuanya emang sedetail itu. Di pengadilan juga apa yang dikatakan semuanya itu kan udah dibukukan sebelumnya. Kita ambil dari situ, benar-benar ya, mengatakan apa yang mereka katakan di pengadilan. Di malam itu bahkan yang di teksnya Di semuanya. malam itu jadi kayak Oh bahkan sampai yang teks itu aja kan ya nggak banyak orang yang tahu juga kan sebenarnya. Teksnya mau tipe-tipenya, mau salah grammar ya kita ikutin. Oh iya, keren banget. Nah, tapi sebenarnya apa sih tantangan di film ini? Karena kan itu kasus yang viral banget dan banyak banget dampaknya ya. Abis itu ada beberapa pejabat yang dicek-cek juga. Sebenarnya kalau tantangan ini lebih ke productionnya ya. Kita meresearchnya dan membuat itu membuat itu dari sebuah kisah nyata yang nggak punya pola menjadi sebuah bentukan tontonan 3 babak bernama film. Struktur ceritanya ada introduction, ada starting incidents, ada journey, gitu, ada klimaks, ada turning point. Nah, itu yang mentranslate kejadian nyata menjadi sebuah drama 3 babaknya ini. Itu pertama kesulitannya di situ. Tapi itu menyenangkan sih, challenge sih buat kita gitu kan. Mungkin untuk menghindari kesulitan sebenarnya untuk tidak mengalami masa yang sama seperti film saya sebelumnya gitu kan, yang ada intimidasi segala macam. Jadi kita pada saat syuting kita pakai nama judulnya samaran gitu. Jadi bukan film ini gitu kan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan kayak gitu. Itu sih yang setelah syuting lancar, ya alhamdulillah baru kita kasih tahu bahwa proyek aslinya adalah sebenarnya ini kayak gitu. Jadi working title dibutuhkan sih. Seperti di luar kan juga kayak gitu kan. Mereka syuting apalah tapi judulnya tuh beda gitu. Sedangkan kadang bahkan skrip yang dikasih ke pemain pun beda sama yang aslinya difilmkan gitu. Jadi itu salah satu trik untuk menghindari intimidasi atau hal yang kita tidak inginkan lah terjadi gitu sih di negeri ini. Bilang dulu sih so far sih nggak ada apa-apa sih, baik-baik saja. Mungkin karena emang niat kita juga baik ya. Kita mau menyuarakan kebenaran, kita mau memberikan harapan bahwa para orang-orang yang dibully, orang yang ditindas oleh privilege, oleh VIP, bisa kok kita menang asal kita bersuara gitu. Dan tetap kalau di sini kan Ozora ini kan
artinya kan kekuatan Tuhan gitu. Kita percaya akan itu gitu kan. Itu sih kita mau memberikan harapan itu, memberikan berita baiknya itu gitu. Nah kalau dari point of view Zaki sendiri gimana? Tantangannya Iya betul. Karena kan pemeran utama nih. berat banget. Berat Lebih banget. berat secara emosional karena Oh iya. aku harus ngejalanin beberapa peristiwa yang gak kebayang gitu di otak aku. Aku gak kebayang Bang Davidnya ngerasain pas di kejadian itu. Jadi pas take pun energinya besar banget. Bahkan di beberapa scene tuh kayak udah gerak aja sendiri badannya. Kayak udah masuk saking Oke. rasanya udah besar, udah overload malah. Jadi gerak sendiri aku udah out of control gitu. Dan Oke. lebih susah ada beberapa part yang kayak aku ada di trans, aku bingung antara ngebedain Muzaki dan David Ozora tuh. Iya. Ada beberapa dan untungnya dibantuin sama semuanya yang ada di set untuk ngembaliin lagi Muzaki yang asli. Sempat susah juga Sangat ya. susah. Berarti treatmentnya pun itu kamu langsung ketemu sama Ozora, terus cara kamu ngasih emosionalnya di film itu juga kayak gimana? Enggak, waktu itu belum ketemu, aku baru ketemu tuh akhir-akhir ini. Oh iya? Cuman ngebangun karakternya tuh based on apa yang diceritakan sama Om Jo, bapaknya Bang David, dan semua video yang beredar. Iya. Oh gitu? Karena kan David yang sebelum kejadian dan pasca setelah kejadian itu beda banget ya? beda, agak berbeda lah maksudnya. Ya Iya. pasti beda lah berapa tahun kan kejadiannya. Nah kita nggak mau Davidnya terbawa oleh yang dia yang udah dewasa, lebih dewasa sekarang itu kan. Secara umur kan lebih dewasa gitu kan. Tapi secara mentality mereka dia mengalami kemunduran kayak gitu kan. 8 tahun. 8 tahun itu regresi mental yang karena kejadian itu tuh gitu kan. Gitu. Jadi kita mau memperkenalkan Muzaki ke David yang dulu nih yang sebelum kejadian. Itu makanya. Itu karena memang dari Kak Anggi sendiri kah atau atas hasil diskusi bersama? Diskusi bersama. Bapaknya juga ayahnya juga lebih nyaman seperti itu. Jadi emang tidak melibatkan Davidnya secara langsung gitu. Pada saat proses, pada saat ini. Bahkan kita pun waktu lagi sudah film udah jadi nih, bapaknya pun waktu lagi kita kasih filmnya, kita yakinkan dulu, are you sure you wanna watch this gitu kan. Akhirnya dia menyiapkan diri baru dia nonton gitu kan. Gitu. Jadi pas David pun seperti itu gitu kan. Pas lagi keputusannya ada di bapaknya. David boleh nonton atau enggaknya gitu kan. Tadi kalau saya sama Bonti sih lebih prefer jangan atau Bonti gitu. Kalau saya bilang ya tergantung bapaknya. Ada masanya dia harus berdamai dengan itu gitu kan. Iya. Harus. Nah itu caranya dia berdamai itu seperti apa kita nggak tahu gitu kan. Yang paling tahu kan ayahnya. Nah itu adalah keputusan ayahnya. Akhirnya malah bapaknya bilang harus nonton supaya dia bisa let go gitu kan. Semua Karena itu kan trauma beratnya Pasti. David Ozora banget. ya bisa dibilang ini juga sebuah proses ya, sebuah terapi juga akhirnya sebuah proses dia untuk bisa dia itu berdamai dengan kejadian itu gitu. Tapi oke. Nah, berarti tuh sekarang kamu kan berperan bersama Chico Jericho, terus juga ada Anissa. Nah, gimana sih caranya Kak Anggi sendiri untuk membangun karakter para pemain cast di film Ozora ini? Ya, pertama ketemu dengan semua yang terlibat ya, ayahnya, saksinya, semuanya. Kalau Chico dan Tika sih udah ketemu langsung tuh sama Jonathan dan Melissa gitu kan yang pastinya. Paling ya Muzaki aja kan. Iya. Waktu itu sempat video callan sih itu deh. Enggak juga. Kita sempat video Jadi callan dengan berarti David. selama Bener-bener sebelum Aku ngobrol pembuatan cuma film? DM-an doang. Oh iya, Iya. DM-an tanpa ketahuan apa? Ketahuan, maksudnya ketahuan. DM, Bang ada lagu lagu favorit gitu nggak biar aku bisa makin menjiwai gitu buat dengerin. So aku kayak ada satu playlist untuk Ozora ini. Oh serius? Keren. Oke, terus. Soalnya David tuh waktu itu kan di Bali ya. Dia kan Lagi di Nusa Penida. Oh iya. dia ada proses, dia kan jalannya miring ya waktu itu. Pokoknya itu kan recovery-nya tuh lumayan lama kan, sampai dia akhirnya Chico Jericho ikut ngebantuin di recovery dari mulai jalannya miring sampai akhirnya bisa ikut maraton tuh yang ngelatih tuh Chico Jericho. Oh iya. Nah iya terus
motorik halusnya dia kan juga bermasalah. Nah itu akhirnya harus berenang, harus dilatih diving di Bali gitu kan. Prosesnya panjang itu recovery-nya dia. Secara fisik ya, kalau secara mental ya masih berjalan. Berarti tuh untuk risetnya sendiri sebenarnya itu lama nggak sih Kak? Atau karena kayak Nggak lama tapi Iya. intens. Oh. Nggak lama tapi intens. Jadi pas lagi kita udah setuju, oke, it's a go, ya udah go. Tapi tuh setiap hari tuh ketemu tetap sama Jonathan atau Mahina bapaknya gitu. Terus datang ke kantor apa semua tuh tiap hari reading juga. Dengan bukti-buktinya yang banyak banget itu. Semua nih. Banyak Semua dibaca. dijejerin. Dan itu dibolehin sama pengacaranya. Iya, pengacaranya bahkan ngasih, dia membuat satu buku, semua harus baca gitu. Dikasih sama satu-satu para pemain, ini kejadiannya gitu. Keren banget. Keren. Nah, tapi sebenarnya Kak, ada hal yang mau aku tanya ini. Menurut kamu sendiri nih Zaki, ada nggak sih adegan yang menurut kamu itu kayak kayak gue susah banget lagi peranin ini. Karena ini kan Tidur. Koma. Adegan koma itu susah banget. Kenapa susah? Karena jadi sebelum aku ngambil project ini tuh aku pikir kayak ya udahlah cuma tidur doang gitu kan. Ya nggak? Bener dong. Kan maksudnya koma kan nggak ngapa-ngapain. Iya Koma nggak sih, ngapa-ngapain. benar. Terus saat day one langsung di rumah sakit langsung tidur. Susah banget. Kenapa susah? banget. Jadi aku tuh nggak tahu ya, punya kebiasaan buruk setiap sebelum syuting tuh selalu deg-degan. Nah, saat di ranjang rumah sakit itu, aku ditempelin ada 8 alat medis lah pokoknya, banyak banget. Terus salah satunya pengukur detak jantung. Terus Oke. itu ditampilin, ada screen-nya di sebelah aku. Nah, aku harus Koma. koma kan pelan. Iya. Harus 70, 60 bawah. Sedangkan aku kalau deg-degan 120, aku harus nenangin diri. Itu yang susah banget. Ternyata itu susahnya ya. 160. 60, 60, 50, Oh, tapi itu 50. bukan, maksudnya screen-nya itu tuh bukan Nggak dibikin. Nggak diedit, bener-bener Beneran ditempel aku. dari Ya, Zakinya. kalau ujungnya kalau bermasalah ya kita akan edit, tapi kan alangkah baiknya udah segitu. Oh, Apalagi gimana akhirnya caranya? Naik turun kan. Naik turun, dan fun fact ada di satu scene itu aku lagi dinyanyiin sama teman-teman gitu. Terus Nyanyiin lagu. kelar take, Om Jo tiba-tiba nyamperin aku. Itu tadi detak jantung kamu persis sama David saat itu. Aku langsung merinding. Aku kaget banget. Bisa pas Gue banget. takutnya tiba-tiba si Zaki koma beneran sih. Amit-amit. Amit-amit, sumpah. Tapi keren juga, maksudnya aku kira tuh kan editan kan. Ternyata bener langsung ya. Kenapa sih Kak Anggi harus langsung? Supaya dapat realistik ya dong, realistik Oke. supaya dapat. Tapi sempet susah gak sih untuk hal kayak Susah apalagi pas lagi dipegang-pegang Anissa. Ya. Gak ada kan Adisa. Gak ada. Adisa kan gak ada ke rumah sakit. Justru kayaknya itu bakal lebih juga sih. Langsung naik. Karena deg-degan gitu. Enggak. Tapi ada gak sih adegan yang menurut Kak Anggi tuh sampai mikirin banget karena ini harus realistis Ya dengan penganiayaan itu sih. pengadilannya? Penganiayaan. Itu ya penganiayaan itu di yang workshop kan Bonti ya. Kan kita kan saya ngedirect ini berdua kan jadi saudara. Iya. Aku dan Bonti Umbara kakak aku. Nah, Bonti tuh insist penganiayaan itu harus dibikin vertikal. Jadi begini. Vertikal. Digambar nanti di besok begini. Pas bioskop lagi begini nih, pas kayak penganiayaan. Nyesuaiin HP ya? Iya, emang yang video yang beredar pada saat itu kan vertikal kan. Iya. Kita shoot itu kamera diginiin, bener-bener kamera di vertikalin gitu kan. Terus kita semua nontonnya begini kan. Semua nih. Lah gimana? Oh iya bener kan monitornya gini ya. juga. Ada gue kalau ke set aja, akhirnya bener-bener begini di sebelah kameramen. Gak ada. Terus kan soalnya itu kan maksudnya kayak ya kalau secara kamera di itunya kalau kalau potret kan Rasionya. dikit kan berarti dibanding yang landscape. Iya, rasionya. Maksudnya ada rasionya. Iya. Iya, lebih Itu ya, satu-satu. vertikal. Berarti ngambil detailnya banyak dong. Banyak lah. Retake banget gak itu Itu one long take. take. One take. Itu Long take. Jadi karena adegannya kita ada yang flashback, ada yang apa segala macam, Iya. ada kepentingan untuk
kita ngambil itu hanya untuk reaksinya Jonathan. Terus habis itu ada yang untuk yang penggambaran bagaimana itu terjadi. Ada yang opening, ada yang di tengah Ada juga. yang dari CCTV Di juga. tengah tuh pokoknya baru pakai yang dramatis, pakai slow motion, cedak gitu. Nah ada dari CCTV tuh, CCTV juga Dari apa atas. adanya dari atas dan satu kejadian. Nah ada yang jadi berkali-kali tuh kita ambil. Gitu. Banyak banget. Banyak banget. Dengan gerakan yang sama, timing yang sama, itu nggak boleh salah gitu kan. Dan sudah kan dia benar-benar kesakitan tuh kan di atas aspal kan. Dari Bayangin aja ada sikap tobat di aspal, push up, Iya, Siapa itu kan paling banyak tobat ya. di aspal. Iya, iya. langsung di aspal. Lagi yang Kejam ya. video aslinya aja udah parah, ini gimana di filmnya ya. Nah terus sebenarnya ada nggak sih yang adegan favorit kamu Zaki? Di Bali liburan soalnya. Itu mah emang enak sih, kita juga Last day-nya soalnya di pengen. Bali. Diving. Diving Oh aku. diving akhirnya ya. Dan aku jadinya ngelepas karakterku di laut. Jadi aku udah niatin gitu pas Dia benar-benar turun ke laut. aku benar turun. Sebelum turun Tapi Oke. belajar dulu gak? ada Belajar. yang Ada ngajarinya, ada instrukturnya. instrukturnya. Oh, Pas terus? sebelum turun, oke, kamu aku lepas ya. Udah gitu. Terus akhirnya jadi nggak kebayang. Kalau aku favoritnya pas ketemu Gus Dur. David ketemu Gus Dur. Jadi Oke. masuk ke alam ya yang alam mimpi. kalau orang bilang sih itu bukan mimpi tuh kayak mubasyirot gitu ya. Maksudnya kayak berita gembira atau alam lain lah yang realita yang lain itu dimasuki oleh si. Jadi pada saat itu ya udah banyak orang yang mau ketemu seseorang tapi nggak bisa gitu kan. Iya. Nah ini di mimpinya itu dia ketemu orang yang sangat dikaguminya, which is itu turning point dari semuanya, dari film ini, dari kisah ini, dari akhirnya dia kembali dari koma gitu kan. Nah, itu one of my favorite scenes in the movie. Keren. Itu yang menginspirasi dan mencerahkan gitu. Nah, sebenarnya dari banyaknya cerita Zaki dan Kak Anggi, apa sih pesan yang pengen disampaikan di film Ozora ini? Dengan adanya film ini, ya kita semua berharap tidak ada lagi Ozora-Ozora berikutnya. Semoga kan bullying makin banyak ya akhir-akhir Parah. ini. Ya semoga dengan adanya ini kita bisa stop gitu. Karena film ini juga menggugat bullying, menggugat orang-orang yang power abuse. We need to stop gitu. Itu sih. Dan semoga film ini bisa jadi bahan refleksi buat kita obrolin bareng-bareng kalau setiap tindakan yang kita pilih sekecil apapun itu ada konsekuensinya. Yap, betul. Kalau dari Kak Anggi sendiri, Kalau aku pengen nyampein bahwa masih ada hope bahwa harapan Ozora itu artinya kekuatan Tuhan gitu kan. Jangan kita kehilangan harapan sama Tuhan gitu kan. Jadi segimana kerasnya pun manusia mencoba, berusaha meminta, kalau nggak Tuhan izinkan ya nggak akan terjadi gitu kan. Jadi sekecil apapun kalau kita masih mempunyai harapan itu kepada Tuhan kita gitu ya, jangan sampai dibuang, jangan sampai dilepaskan harapan itu gitu. betul sekali teman-teman. Nah, boleh kasih tahu ke sahabat suara kapan sih filmnya bisa ditonton? Film Ozora Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel akan tayang 4 Desember 2020. 2025. Seluruh bioskop Indonesia. Dan please guys, tonton film Indonesia dulu ya. Oke, kalau kayak gitu sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.